Gempa kuat yang mengguncang Nusa Tenggara Timur tidak hanya menyisakan bangunan yang roboh dan rusak berat. Di antara puing masih ada rumah dan fasilitas publik yang secara kasat mata terlihat tetap berdiri. Lalu bagaimana memastikan bangunan yang masih berdiri benar-benar aman? Selengkapnya dalam Garis Batas. Gempa kuat yang mengguncang Nusa Tenggara Timur menyisakan kerusakan di sejumlah wilayah. Sejumlah rumah dan bangunan publik roboh. Sementara warga harus bertahan di tengah kondisi darurat dan kekhawatiran akan guncangan susulan. Namun, di antara bangunan yang roboh dan rusak berat, masih ada rumah yang terlihat tetap berdiri. Ranaka ini banyak sekali rumah-rumah rusak di RT 16 dan di sini ada satu rumah di RT 15 yang kokoh walaupun sudah diguncang gempa utama tempoh hari 7,7 dilanjutkan dengan gempa-gempa susulan, tetapi yang ini kokoh. Mari kita lihat seperti apa kokohan rumah ini. Saat rumah-rumah lainnya semua pada hancur, bahkan ada yang ambruk. Di rumah Pak Blasius Jembon ini hanya ada retakan-retakan begini. Ini kokoh sekali rumah. Di sininya aman. Coba kita lihat di sini. Di sini juga tidak terlihat retakan-retakan. Dari luar, rumah ini masih terlihat utuh. Rumah milik Belasius Jebon, warga Desa Ranaka, Kecamatan Wairi, Manggarai, Nusa Tenggara Timur ini masih berdiri kokoh pasca gempa. Walaupun rumah di sekitarnya sudah hancur akibat guncangan. Namun setelah diguncang gempa, kondisi yang terlihat mata belum tentu menjamin bangunan aman untuk kembali dihuni. Disinilah kekhawatiran pemilik rumah bermula. Antara ingin segera kembali ke rumah atau menunggu kepastian bahwa bangunan benar-benar aman. Mudah-mudahan para pemerintah cepat turun tangan, walaupun tetap kami waspada, kami masih takut karena retakannya panjang. Kami tidak berani dihunikan rumahnya. Mudah-mudahan pemerintah cepat bantu. Kondisi rumah yang masih berdiri inilah yang kemudian menjadi perhatian. Karena kerusakan struktur bisa saja tidak terlihat secara kasat mata. Pemeriksaan teknis dibutuhkan untuk menentukan apakah rumah masih layak dihuni, perlu diperkuat, atau harus ditinggalkan sementara. Para ahli menegaskan kondisi fisik bangunan pasca gempa tidak cukup dinilai hanya dari apa yang terlihat dengan mata. Jadi tetap harus ada pemeriksaan. Pemeriksaan bangunan menjadi bagian penting dalam tahap pemulihan pasca gempa.
Pemerintah perlu memastikan warga mendapat kepastian sebelum kembali menempati bangunan, termasuk menyiapkan tempat tinggal sementara jika rumah dinyatakan tidak layak. Untuk rumah rusak, sedang maupun ringan akan diberikan stimulan untuk membangun atau memperbaiki rumahnya tersebut. Ini mungkin salah satu mekanisme selain tadi meyakinkan bahwa rumah tersebut masih aman untuk digunakan, kemudian melaporkan rumah-rumah tersebut seperti apa kondisinya, sehingga kami melakukan pendataan akan dengan mudah dan dengan cepat tentunya kami akan melakukan pembangunan ataupun pemberian dana stimulan. Keputusan untuk kembali menempati rumah seharusnya tidak hanya didasarkan pada kondisi bangunan yang masih berdiri. Terlebih jika terdapat retakan besar, bangunan miring, bagian struktur bergeser, atau kerusakan pada kolom dan balok. Masyarakat perlu menunggu hasil pemeriksaan pihak yang berkompeten sebelum memutuskan untuk kembali tinggal. Asesmen teknis ini harus cepat dilakukan oleh Kementerian PU bersama dengan Pemda untuk memeriksa kelayakan komponen struktur, baik itu kolom, kemudian balok, kemudian sambungan, kemudian fondasi, kemudian dinding, serta kondisi tanah di kawasan gempa tersebut. Yang warna hijau misalnya, ini kondisi aman, bangunan utuh, aman secara teknis, kemudian warga mendapatkan kepastian resmi untuk langsung kembali mendiami rumahnya tanpa rasa takut. Bangunan yang masih berdiri bukan jaminan bahwa di dalamnya sudah aman untuk kembali hidup. Pemeriksaan teknis, keputusan pemerintah, dan kesiapan warga menjadi kunci untuk mencegah risiko yang lebih besar. Sebab setelah gempa berlalu, yang paling penting bukan secepat apa warga kembali ke rumah, tetapi seaman apa mereka kembali ke dalamnya.